Selamat datang kembali teman-teman di channel saya. Terima kasih atas kunjungannya. Pada kesempatan yang baik ini teman-teman, saya akan melanjutkan lanjutan dari materi kita sebelumnya. Jika pada video sebelumnya kita telah belajar membuat sebuah website, dan pada video kedua kita telah belajar memilih tema. Nah, jadi kita belajar memilih tema yang tepat untuk website kita. Maka sekarang kita akan menguraikan lagi mengenai tata letak ya. Tema dan tata letak adalah dua hal yang sejalan di dalam yang blogger. Tata letak adalah kerangka halaman dan tema adalah cetak biru dari halaman. Nah, perhatikan penjelasan berikutnya. Nah, semalam tekan telah kita buat website dengan memilih tema tertentu. Nah, kita lihat dulu blog yang kita buat. Nah, tampilan seperti ini ya teman-teman ya. Jadi saya akan jelaskan kepada teman-teman hubungan daripada ini tata letak yang ini dengan tema yang telah kita pilih ini, supaya kita paham apa sebenarnya yang tampil di website kita, dan supaya kita bisa membuat calon-calon pengunjung kita itu puas dengan tampilan website kita, karena itu sangat berdampak. Nah, halaman website kita itu di cluster, di cluster lah saya bilangnya, dibagi menjadi bagian satu yang ini bagian tajuk, daftar halaman atas bagian kedua. Nah, bagian ketiga adalah badan halaman, bagian keempat adalah bilah sisi, dan bagian kelima adalah footer. Nah, di cluster daya. Oke, kita akan saya akan terangkan ini satu demi satu. Bagian tajuk. Nah, di bagian tajuk ini tulisannya kan toko serba ada. Nah, itulah bagian yang ini. Ini tajuknya teman-teman, toko serba ada. Yang ini ya, toko serba ada yang ini. Nah, oke, biar teman-teman paham ya. Nah, ini pun tajuk ini teman-teman, biar kita uji. Kalau kita tambahkan sini toko serba ada di Kota Medan. Nah, jika kita simpan ini, oke, kita refresh, maka nanti ini akan bertambah lagi di sini. Nah, ini dia toko serba ada di Kota Medan. Nah, sedangkan bagian yang ini, solusi untuk toko Anda itu adalah bagian yang ini. Jadi kalau ini kita hapus, nanti di sana akan kosong. Atau kita tambahkan solusi untuk toko Anda dengan harga terbaik. Nah, jika ini kita simpan, nah, kita refresh ulang. Nah, ini dia ya, sudah sama ya kan teman. Nah, jadi bagian yang inilah yang berada di tajuk. Selanjutnya teman-teman, di sini kan ada daftar halaman atas. Nah, kita coba lihat apa yang ada di sana. Nah, yang ada di sini yang pertama itu tombol beranda. Ini beranda ya. Ini adalah sebuah link, berarti ini adalah sebuah tombol. Oke. Nah, itu yang ada di situ. Berarti kalau kita simpan ini inilah yang kalau gini kita refresh ulang, itulah tombol yang ini beranda. Jadi ya tombol halaman utama. Kalau kita klik, kita nggak jadikan, tapi diperbarui halaman itu lain. Nah, sekarang kita masuk lagi ke bagian berikutnya ini teman. Ini badan halaman. Nah, badan halaman ini adalah halaman utama ketika kita loading atau masuk ke halaman website. Badan halaman dibagi menjadi 3 bagian. Nah, tapi bukan berarti setiap tema menggunakan seperti ini, enggak. Pada tema ini dia menggunakan 3 bagian di badan halaman, tapi tema yang lain belum tentu menggunakan 3 bagian. Bisa saja hanya 1 bagian, bisa saja hanya 2 bagian. Tapi khusus tema yang kita pilih ini, di badan halaman ada 3 menu utamanya. Yang pertama itu entry yang diunggulkan. Nah, ini adalah
postingan apalah ya, kita baca sini ya, postingan unggulan. Disuruh milih itu tadi, mana yang kita anggap ini postingan unggulan. Cara manual, maka itulah nanti itu. Misalnya kalau kita perhatikan teman-teman, kan inilah dia postingan unggulan itu. Nah, bagian yang ini tadi teman-teman ya, bagian yang ini posting unggulan ini, itulah yang ini. Dari sini ini adalah bagian dari postingan unggulan, dan juga ini. Kita lihat ya, halaman 7 kita cocokkan. Apakah halaman 7 unggulan kita buat? Memang seperti itu. Halaman 7 ya, teratas dia. Ini kan halaman 7. Itu dia. Jadi kalau kita ganti itu nanti menjadi halaman 1. Nah, itu kan berubah dia, halaman 1. Kalau kita buat halaman 2, dia akan berubah halaman 2. Kalau kita pilih halaman 6, dia akan berubah menjadi halaman 6. Jadi tergantung kita mana mau kita buat postingan unggulan. Kalau kita pilih halaman 5, oke, kita simpan halaman 5. Maka itu nanti akan dianggap menjadi postingan unggulan. Coba kita refresh kembali. Iya, sudah berubah dah ya, jadi halaman 5. Nah, sekarang ini postingan blog, berarti ini bagian badan dari blog itu. Oke, kita lihat apa isinya. Berapa jumlah postingan kita buat di blog itu, di badan itu. Nah, di sini dibuat 7. Apakah di sini benar-benar 7 adalah postingan kita? Oke, betul sekali. Kenapa? Karena memang di sini kita buat 7. Kalau kita ganti ini jadi 3, nah maka nanti yang muncul di halaman utama hanya 3 postingan. Kalau kita refresh lagi ya, oke. Nah, ini dia 1, ini 1 ya, yang kedua ini, dan yang ketiga halaman 6 ini. Oke, sudah paham ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita mau ke bilah sebelah kiri. Ini bilah sebelah kiri di mana di sini? Kok nggak ada? Ada teman-teman. Hanya saja dia tidak dimunculkan pada waktu loading. Jadi inilah disiapkan tombol untuk menampilkannya. Inilah bilah sebelah kiri teman-teman ya. Oke, karena saya lihat saya rasa ini agak gelap, coba saya ganti temanya ya dengan yang sejenis ya, tema yang sejenis dengan halaman website kita ini. Nah, coba ini kita terapkan ya, langsung saja kita terapkan ini. Kita terapkan supaya nampak kita bilah sebelah kirinya. Kita refresh dulu. Nah, inilah bilah sebelah kiri teman-teman. Ini yang warna hijau ini kita klik. Nah, inilah bilah sebelah kiri. Di sini yang muncul 1 mengenai kami, toko serba ada di Medan. Itu profil, lalu arsip. Benarkah ini yang ada di bilah sebelah kiri? Kita akan cocokkan hari ini. Kita lihat tata letaknya. Bilah sebelah kiri. Nah, mengenai kami, pas, cocok dia. Arsip, label ya, karena saya belum buat label ya, tidak ada label nanti di situ. Baru tombol laporan penyalahgunaan, apakah ada? Ini. Sedangkan arsip blog yang ini, jadi cocok ya. Nah, sedangkan ini teman-teman, ini bilah sebelah kiri ini masih diizinkan blogger kita menambahkan beberapa tombol atau beberapa fitur yang membuat tampilan website kita menjadi lebih baik dan lebih interaktif. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini ada tombol ujung AdSense ya. Bila kita ingin blog kita ini ditautkan dengan Google AdSense,
maka kita aktifkan ini. Syaratnya teman-teman belajar aja, mereka hanya minta Google AdSense ya. Nah, itulah fungsinya ini. Nah, masih ada fitur lain yang bisa kita tambahkan ke sini. Apa itu ya? Di sini bisa kita lihat fitur-fitur yang bisa kita tambahkan lagi. Di sini ada penelusuran blog, enggak perlu kita tambahkan itu karena sudah ada di bagian atas tadi ya. HTML menambahkan fungsionalitas pihak ketiga atau kode lainnya. Ini untuk teman-teman yang paham lah ya HTML dan JavaScript. Nah, ini khusus ada video saya di channel lain membahas HTML dan JavaScript ya. Nah, apalagi yang bisa kita tambahkan? Arsip blog. Oh, itu sudah ada. Header halaman itu sudah halaman atas yang ini ya, yang ini. Itu enggak perlu. Nah, yang bisa kita tambahkan salah satunya ini. Pengikut boleh kita tambahkan di situ. Nah, pengikut. Nah, itu pengikut. Apalagi masih ada yang bisa kita tambahkan lagi. Label boleh, halaman, ini pun boleh kita tambahkan. Nah, ini wow, ini halaman ini sama dengan yang ini nih, bagian atas ini tadi ya. Kita batalkan dulu. Ini sama dengan ini dia. Nah, ini halaman sama. Jadi bisa juga ini kita sembunyikan, tapi kita pindahkan ke sini bisa. Tapi hari ini nggak usah dulu kita buat seperti itu. Kita tambahkan aja fitur lain. Daftar link boleh kita buat daftar link. Nah, jika kita punya link website seperti ini, kalau kita buat tambahkan akan dikasih kita nama situs, misalnya youtube.com, facebook.com boleh. Nah, nama situs contohnya kita buat youtube.com, kita simpan, lalu kita simpan, atau kita tambahkan lagi. Ini pun masih bisa kita tambahkan juga, ini lebih dari satu. Bisa juga kita tambahkan lagi nama situs, misalnya kita buat facebook.com. Apakah masih facebook.com ya? Kita salah pula kan. Bisa kita buat facebook.com ya. facebook.com kita simpan, lalu kita simpan. Oke. Simpan. Oke. Masih ada lagi yang bisa kita tambahkan, ini ada. Kita coba lihat ya. Daftar link, teks, posting apa. Ini juga penting statistik ini. Ini bisa kita tambahkan. Misalnya, oke. Kita simpan, kita coba baca lagi apa yang bisa kita tambahkan lagi. Nah, jadi ini adalah fitur-fitur yang disiapkan blog yang dapat kita tambahkan ke bilah kita agar web yang kita buat ini terlihat menarik di hati pengunjung. Nah, itu tadi ada Google Translate, bisa kita tambahkan juga Wikipedia. Nah, kita simpan, dan kita juga masih bisa menambahkan di sini agar pengunjung itu mengirimi kita pesan melalui Gmail. Nah, ini bisa juga kita tambahkan ini. Nah, kalau kita simpan teman-teman, maka nanti bila sebelah kirinya itu akan semakin banyak tombol yang bisa kita kerjakan. Coba kita refresh ulang ini ya. Refresh ulang. Wow, akan seperti ini dia. Semakin banyak. Oke. Agak acak ya. Oke, tidak apa-apa karena sebenarnya ini bisa kita atur ya. Bisa kita atur dari sini sepanjang dia mempunyai tanda seperti ini. Jadi oke, biar kita buat biar lebih rapi. Biasanya kan yang paling atas itu kita biasanya paling bagus itu mengenai kami. Kita pindahkan ini ke atas terus, kita pindahkan ke atas. Oke,
Kita coba geser lagi. Oke, kita naikkan lagi ke atas karena memang harusnya seperti itu ya. Baru setelah itu teman-teman, formulir kontak ini kita taruh ke bawah, bisa kita geser seperti ini. Jadi ini fitur-fitur blog ini sangat bagus ya. Baru arsip blog kita naikkan karena ini seharusnya di atas ya. Jadi kita tetap bisa mengatur bagaimana tampilannya. Oke, kita coba simpan. Maka nanti tampilannya akan, kita tunggu sebentar. Oke, seperti apa tampilannya teman-teman? Kita coba klik lagi. Nah, dia telah berubah ya. Oke, dan ini semua bisa langsung kita gunakan ya teman-teman, jangan ragu ya. Misalnya ini kita buat di sini makanan. Nah, nanti yang hasil penulisannya dimunculkan di sini. Biasanya di sini. Nah, makanan ditampilkan di sini. Ini Google Translate pun langsung aktif dibuat. Nah, kita maunya diterjemahkan ke halaman apa, ke bahasa apa ini. Coba kita lihat ya. Nah, halaman kita langsung diterjemahkan ke bahasa Belanda. Jadi itu perlu supaya apa? Supaya siapapun nanti yang mengunjungi halaman blog saudara bisa dia mengubahnya. Nah, tampilkan bahasa aslinya seperti ini dia. Nah, kalau ini juga bisa, ini melihat arsip. Nah, itu postingan kita semua di sini. Total tayang 52 kali. Nah, kalau kita klik YouTube, maka kita akan bawa ke YouTube. Nah, jadi sangat bagus ya. Oke, ini pengikut. Nah, ini form apabila pengunjung ingin menghubungi kita melalui email. Jadi nanti email itu akan dikirim ke email waktu kita daftar atau buat blog. Nah, inilah laporan. Nah, jadi teman-teman, banyak fitur-fitur yang bisa kita kembangkan di Blogger ini yang dapat meningkatkan interaksi kita dengan pengunjung. Nah, jadi tetaplah belajar menggunakan fitur-fitur ini, manfaatkan layanan ini karena layanan ini gratis. Jadi belajarlah mempergunakannya dengan baik. Nah, sedangkan bila kita nanti ganti tema teman-teman, ini fitur-fitur yang tadi itu bisa saja tidak muncul. Makanya saya harus kasih tahu bagaimana cara mengaktifkan dan bagaimana cara menonaktifkan. Nah, misalnya untuk tema lain mungkin ya tata letaknya nanti akan berbeda. Misalnya untuk yang klasik dia langsung muncul semua ya, untuk yang klasik. Nah, seperti ini ya langsung dipilah-pilah dia seperti ini ya. Nah, tapi coba kita terapkan dulu ini bagaimana kira-kira tampilannya. Oke, langsung kita langsung dikasih peringatan tadi kan. Oke, apakah ada yang hilang? Ya, tampilannya menjadi seperti ini. Iya, ya jelas beda. Dan kalau kita perhatikan nanti tata letaknya udah pasti beda lagi. Coba kita perhatikan tata letaknya ya. Apakah tidak sama atau berubah? Ya, di atas masih tidak sama. Seperti ini ya. Berbeda di atas ya. Tadinya 2 kolom ya, 1, 2, 3. Bisa dia nambahkan gadget dia di atas. 4 utama, sidebar kanan. Jadi berbeda lagi dia. Jadi setiap tema mempunyai susunan yang berbeda-beda. Itu sebab teman-teman ya belajarlah mengolahnya dengan baik. Semakin sering teman-teman berlatih, maka teman-teman nanti akan semakin paham. Pasti semakin paham. Oke.
Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu yang bisa. Oh ya, oke, selanjutnya itu teman-teman, karena kalau kita membuat kalau kita kembalikan ini ke tampilan semula ya, kita kembalikan dulu ya teman-teman. Oke, kita kembalikan dulu pada tampilan yang ini tadi ya teman-teman ya. Kita kembali kepada tampilan semula, langsung saja kita terapkan. Langsung kita terapkan ya. Oke, sudah kita terapkan ya. Kita coba refresh lagi. Nah, di beranda ini teman-teman, biasanya kita kan menyiapkan kontak yang bisa dihubungi, dan saya memutuskan hari ini saya akan mencoba membuat di sini kontak WhatsApp supaya ketika pengunjung website teman-teman itu langsung connect. Nah, itu tadi berada di halaman ini, di apa ya, di bagian atas ya, beranda tadi di mana ya, di tata letak ini kan ada ini. Nah, halaman atas, nah kita edit supaya kita tambahkan tombol WhatsApp. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, tambahkan item baru. Tambahkan aja, kita buat namanya misalnya WhatsApp. URL-nya kan ya https://2 WA.me. misalnya kita buat nomor telepon saya 628263644033. Nah, kalau kita ini simpan, kita simpan lagi ini, lalu kita simpan sekali lagi. Oke, kalau kita refresh, nah di sini sudah ada tombol WhatsApp. Kalau kita klik ini, dia akan langsung dibawa kita ke WhatsApp web. Nah, ini dia WhatsApp saya teman-teman ya. Jadi kalau itu cara teman-teman membuat tombol WhatsApp. Nah, saya kasih tahu sekali lagi teman-teman ya, cara membuat tombol WhatsApp kan udah banyak berserak di internet ya. Seperti ini caranya membuat tombol WhatsApp. Nah, maksud saya yang lain pun masih bisa teman-teman tambahkan di sini tombol. Misalnya kita mau buat langsung buka YouTube, nah kita tambah item baru lagi. Kita buat lagi di sini seperti yang tadi, YouTube. Kita buat di sini linknya apa? Oke, kita pilih ini dulu, kita bandingkan lagi. Oke, sorry, youtube.com. Nah, ini kita simpan lagi, lalu kita simpan lagi. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, lalu kita refresh ulangnya supaya tombol yang tadi muncul. Nah, oh, beranda namanya kita buat. Mohon maaf ada kesalahan teman-teman ya, kenapa jadi beranda 2 kali. Terjadi kesalahan, kita edit dulu ini. Ini seharusnya namanya YouTube. Simpan lagi. Oke, kita kembali ke sini. Nah, kalau kita klik ini, kita akan langsung dibawa ke YouTube. Nah, jadi teman-teman enak belajar web ini dengan menggunakan blog, gampang dan tidak ada ribet-ribetnya. Penting terus berlatih. Jadi sampai sini teman-teman materi hari ini. Saya percaya teman-teman telah mendapatkan ilmunya. Langsung praktekkan, jangan berlambat-lambat. Jika teman-teman telah mendapat ilmunya, jangan lupa teman-teman like, komen sesuai video,
subscribe dan bagikan sama teman-teman kita yang lain. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi, salam sukses buat kita semua.